Jadi walaupun dengan jarangnya beras impor dari Indonesia itu bukan berarti nggak ada, ya. Kita sini. Indonesia ada tak? Tak ada. Tak ada. Ini semua tempatan Thailand, India. Maknanya Indonesia tak ada. Tak ada. Oke, thank you. Dan itu rata-rata kalau beras premium, beras organik, itu jelasnya orang-orang yang punya duit doang yang beli. Kalau orang-orang kere, orang-orang subsidi kayak lu nggak mungkin lalu beli kayak gitu, bangkrut. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video. Ini ada yang menyarankan kepada saya, Cak, coba macam mana pendapat Cak tentang video ini, gitu kan? Oke, kita akan tengok guys ya. Ini sangat-sangat bagus ini daripada channel Mr. Fakta. Teman-teman bisa subscribe, support Bang Mr. Fakta ini dengan subscribe, share videonya, dan juga istilahnya komentar di video-videonya gitu loh guys ya. Komentar yang baik-baik tentunya guys ya. Jadi linknya di deskripsi, teman-teman subscribe dan support terus. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Sebenarnya kamu itu paham nggak sih apa yang saya jelasin? Hah? Kalau nggak paham berarti kamu memang literasinya dalam mencerna bahasa Indonesia itu kurang bagus. Semua saya sudah jelaskan singkat, padat, dan mudah dimengerti. Masih diulang lagi di kolom komentar. Saya itu sudah bilang, import beras dari Indonesia itu tidak banyak jumlahnya di negara lu, ya. Itu sebabnya kalian itu jarang menemui impor dari Indonesia, tapi faktanya ya tetap ada, oke. Dan itu rata-rata kalau beras premium, beras organik, itu jelasnya orang-orang yang punya duit doang yang beli. Kalau orang-orang kere, orang-orang subsidi kayak lu nggak mungkin lalu beli kayak gitu, bangkrut. Makanya saya jelasin, saya tanya dia kerja jadi TKI di Malaysia begitu lama nggak ngerti beras Indonesia. Nah kalaupun ngerti, apakah dia yakin mampu beli untuk kehidupan sehari-hari dia? Bangkrut lah, UMR cuma 1.700. Kerja di sana cuma kerja babi doang kalau kayak gitu. Iki apa toh guys? Iki apa toh? Maksudnya piye toh Mbak? Maksudnya beras Indonesia dijual di Malaysia dengan harga yang mahal gitu ya? Sampai TKI nggak bisa beli beras gitu kan? Nah gitu mungkin ya. I don't know guys. What the meaning this? Akhirnya nggak bisa ngirim uang ke Indonesia karena satu, kebutuhan di negara lu itu lebih gede dibandingkan Indonesia. UMP kita 6 juta di Jakarta misalnya, tapi pengeluaran sana itu tidak segede negara kalian. Apalagi di ibu kota kalian itu, 2 kali lipat pengeluarannya, biaya hidupnya lebih tinggi dari Indonesia. Masih kurang paham lagi? Jadi walaupun dengan jarangnya beras impor dari Indonesia itu bukan berarti nggak ada, ya. Negara lu itu impor berasnya tuh nggak cuma India, Pakistan, Thailand, Vietnam, tapi juga Tiongkok, Korea, Jepang. Oke? Hanya saja dari Asia Timur ini itu amount dia jumlahnya itu tidak banyak, sama jumlahnya itu kayak Indonesia gitu, impornya sedikit. Kalau nggak nemuin itu jarang, karena jarang stoknya itu sedikit, ngerti enggak? Dan perlu kamu ketahui bahwa beras premium di Indonesia itu lebih murah dibandingkan premium di negara kamu. Ngerti gak? Kalau mau banding-bandingin itu apple to apple, jangan apple to jeruk. Masa beras biasa beras subsidi dibandingin sama premiumnya Indonesia, ya kalah kalian. Kamu belum tahu kan beras premiumnya di Indonesia kayak apa? Bedanya di negara kalian itu harga beras itu diseragamkan. Kalau di negara kita enggak. Kita kalau di pasar tradisional itu masih bisa dapat harga miring, bahkan bisa ditawar. Nah kalau di supermarket itu seragam, tapi kalau di pasar tradisional enggak, masih ada selisih. Oke? Karena apa? Pajaknya di mall itu lebih gede dibandingkan pasar tradisional. Itu alasannya, ya. Sedangkan di negara lu enggak. Beda dengan sistem kami. Paham dari sini? Makanya saya jelasin, lu kalau kerja di TKI, jadi TKI di sana, kebanyakan makan premiumnya Indonesia. Kayak ngejak kere. Ngerti nggak? Ngejak kiranya gimana? Lah beras premium itu sudah pasti kalau di negara lu jatuhnya mahal itu. Lebih mahal dibandingkan beras lokal kalian dan beras subsidi kalian. Paham dari sini? Oke. Biar saya tidak salah paham, kita cek guys ya. Harga beras premium, oke.
harga beras premium harga beras premium sekitar 18.000 per kilo. Ada juga harganya 15.000 per kilo. Alright, paham di situ? Di Malaysia kita lihat berapa harga beras premium di sana. Itu sekitar 9.000 rupiah per kg, ya kan? Atau krusnya 15.000, dengan krus 15.000. Oke, ini dengan krus 15.000 ya. Jadi 1 kilo di sana itu anggaplah 10.000. Itu bedanya guys ya. Jadi di Malaysia kalau kita tengok berasnya itu sama-sama premium tapi harganya miring. Sedangkan di Indonesia berasnya premium tapi harganya naik. Jadi kalau memang beras Indonesia dijual di Malaysia, ya mungkin harganya tidak jauh berbeda kan. Ya kan? 1 kg 3 ringgit lah mungkin, seperti itu ya guys ya. Nah begitu guys ya. Agak aneh gimana maksudnya ini, saya nggak paham nih guys ya. Ini masalah beras-beras ini nggak selesai-selesai guys ya. Belum paham ya udah, kamu belajar aja KBBI dulu ya. Kayaknya bahasa Indonesia kamu kurang bagus menguasainya, makanya literasinya minim. Ya. Oh iya, satu lagi ditanya. Ikon ketawanya itu buat apa? Hah? Buat ngakui kebodohan atau gimana? Oke, hari ini aku nak sahut cabaran dari Mbak Santikaya. Dia cakap di Ion ada beras Indonesia. Jom kita tengok ada tak beras Indonesia di Ion. Oke, jadi kita mau lihat harga beras Indonesia di Malaysia gitu ya. Oke, aku dah masuk Kita pergi ke tempat beras, okey. Ini Ion besar Ion besar. Okay, aku akan cari dulu ya, ada tak mana tempat beras Okey, aku dah jumpa beras ya. Jom kita tengok ada tak beras Indonesia macam Mbak Santikaya cakap ya. Kita tak mampu beli beras Indonesia di Malaysia sebab harganya terlalu mahal katanya. Jom kita tengok. Okey, bila kita perhatikan di sini ya, kebanyakan dari Thailand. Ini limau Bali Thailand ya. Ini beras tempatan ya, tak ada dari Indonesia, tak ada dari Indonesia, memang tak ada ya. Banyak dari Thailand, banyak ya dari India. Indonesia tak ada dari Indonesia. Masa satu pun nggak ada Mbak. Katanya kan, kata menteri kita itu ya Malaysia minta kita kirim beras gitu. Sudah. Mbak Santikaya ya, seperti anda cakap. Jadi kepada Mbak Santikaya ya, esok kita buktikan ucapan anda mengatakan di Jaya Grocer ada. Nah di Jaya Grocer guys. Coba atau toko Indonesia lah, toko Indonesia. Oke, nantikan esok. Oke, hari ini aku panasnya hari ini aku nak di Jaya Grocer nak sahut cabaran Mbak Santikaya tuh. Nah, jangan cakap aku menipu pula. Aku di Jaya Grocer, Mbak Santikaya masuk. Oke, langsung saja kita cari mana beras. Adek, beras kat mana? Belakang. Ni. Saya nak tanya, ada tak beras Indonesia kat sini? Indonesia, ya sayang. Indonesia tak ada, Malaysia ni tak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Tak ada guys. Tak ada. Kita sini. Indonesia ada tak? Tak ada. Tak ada Ini semua tempatan Thailand, India Maknanya Indonesia tak ada Tak ada. Okey, thank you. Okey, thank you. Okey. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi ke kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, Gini. Dari kemarin itu kan rame banget ya bahwasannya Malaysia itu minta ke Indonesia untuk impor beras gitu kan.
ke Malaysia gitu kan. Nah, seperti itulah teman-teman. Dan itu jadi perbincangan besar ya di sosial media bahwasanya Malaysia ini krisis beras ya kan. Pemerintah kita juga mengatakan seperti itu, dan apa ya? Faktanya tidak seperti itu ternyata gitu kan. Apa gerangan yang terjadi di apa namanya ya, di dalam pembahasan tentang beras ini gitu. Sampai kemarin nggak selesai sekarang pun dibahas lagi, ternyata nggak ada di sana Nah, guys. inilah yang dikatakan beras subsidi 24,90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Jap 10 ke 5. Nah, jadi kalau ada statement dekat Malaysia itu krisis beras, itu Begini kawan, saya pun heran di Malaysia ini. Jadi kan dia men-challenge TKI, mengejudge TKI. Kamu tuh gaji segitu gak mampu lah beli beras Indonesia yang ada di Malaysia. Ternyata ketika dicari gak ada guys. Karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras sambutan harganya Rp38. Itu 10 kilo. Terus di Malaysia nih, padahal beras rata-rata import ya, bukan beras tempatan. Ada beras tempatan tapi tak banyak. Tapi di Indonesia rata-rata beras dari sana kawan, dari Indonesia sendiri. Terus setahu saya beras wangi di Malaysia ini paling mahal. Tapi Beras wangi. di Indonesia masih kalah dengan beras premium. Beras premium di Indonesia setara dengan beras wangi di Malaysia. Oh. Tapi masih murah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Itulah saya herannya di Malaysia. Sangat terjangkau. Iya, dia menstabilkan gitu. Untuk menstabilkan ekonomi ya harus bahan pokok itu harus stabil. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Mungkin seperti itu ya guys ya. Oke, seperti itu yang saya share pengalamanku saat ada di Malaysia kawan. Kekawalan ini kalau kita Ini ada di sini. Ya. Malaysia RM2.60 okey sekilo ya. Thailand RM3. okey Indonesia RM3.80. okey Kan benar. Vietnam RM3.20. Filipina RM4 paling tinggi lah. Singapura RM4.60 memanglah dengan apalah, biarlah dia makan. itu dia duit banyak. Cambodia RM3.60. Laos RM3.80. Brunei RM2.80. okey Jadi kita paling murah. kita paling rendah. Inilah jenis konten-konten yang tidak memahami keadaan yang berlaku sekarang ini. Sekadar mencari penonton, mencari like, mencari komen. Ya. Malaysia krisis beras. Malaysia krisis beras, minta Indonesia impor beras dengan harga yang murah, bantu sesama Melayu Nusantara. Tajuk pun sudah sudah salah, tidak faham apa maksud impor sama ekspor. Malaysia krisis beras, dia kata Malaysia sudah ada krisis, minta Indonesia impor. Mana Indonesia minta Ekspor lah, minta Indonesia ekspor ke Malaysia, bukan impor. Indonesia beli beras daripada Malaysia. Kalau Malaysia yang mengatakan berarti Malaysia. Saya daripada Malaysia nak impor barang daripada Indonesia. Tapi kalau kalimatnya Indonesia, ya Indonesia. Malaysia meminta Indonesia untuk ekspor berasnya ke Malaysia gitu. Itu tuh. Nanti dia ditegur marah. Aku bila tengok konten-konten yang begini, budak SD pun memahami lah. Kalau budak SD Malaysia faham apa itu impor dan ekspor. Ni gua bilang, ni sama bagi tahu. Impor maknanya kamu suruh Indonesia impor beras daripada Malaysia. Itu yang kamu tulis itu. Ya. Ekspor, mana kalau tulis Malaysia krisis beras, minta Indonesia ekspor beras dengan harga yang murah ke Malaysia, itu baru benar. Tapi Malaysia tidak ada krisis beras. Berlambak loh kedai itu. Berlambak kedai. Ya. Berlambak beras di kedai-kedai. Ya. Cuma
kami nak tahu ke mana pergi beras tempatan. Beras banyak. Ya, cuma mafia-mafia beras supaya di Indonesia, mafia-mafia Pertamina, Migas menipu rakyat Indonesia. Korupsi hampir 53 bilion, lebih besar daripada krisis 1MDB Malaysia. Korupsinya sih Maaf ya. Tuh. Apakah benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh Bang Toha? Sudah lama kemana ini anak ya, Bang Toha ini ya kan? Bang siapa namanya, Amin ya, Bang Amin. Saya lupa guys nama adiknya Bang Toha ini kan. Intinya gitu ya guys ya. Jadi apa ya, udah lama banget Bang Toha ini ngilang guys. Saya lihat statusnya kayak bukan di Indonesia atau masih di Indonesia, saya kurang tahu. segelintir YouTuber Indonesia hanya di Malaysia dalam keadaan krisis ya kan. Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabatku tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan. Enggak, di sini baik-baik saja sahabatku semua. Jadi kalau membuat berita, buatlah yang sesuai fakta ya kan. Iya. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sangkut ya kan? Tidak pernah, bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Jadi mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya ya kan? Betul. Di sini rebutan beras, krisis beras. Krisis beras tuh berasnya gak ada guys, gak ada. Ini banyak banget gitu loh guys ya. Ada loh, beras premium juga stoknya ada, beras mati juga ada. Jadi di sini tuh. Apa saya harus buat vlog? Vlog supermarket di sini guys. Beras-beras tuh di sini nggak sebanyak itu tampilannya guys, nggak sebanyak yang di Malaysia ini guys ya. Jadi raknya itu nggak begitu penuh kalau di sini. Berasnya aneka variasi sahabatku semua. Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi semua itu tergantung kualitas ya atau grade-nya. Iya. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa ya kan? Di Malaysia kemarin katanya krisis beras. Rakyat menjerit tak dapat beras, ini loh. Beras banyak banget, lihat loh. Beraneka Gila, emang jenis banyak banget sih beras ya. Lihat banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada, semuanya serba lengkap. Mantap. Ini apa berlaku nih? Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Akhirnya kena tangkap. Amannya dia yang menghujat kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras Malaysia berlambak. Kan? Kami beras melempar wah banyak. Kan? Sebab tapi kami tak bercakap apa pun kan. Cuma kami nak tanya balik lah kan. Pada yang kata beras Malaysia tu tak cukup tu, kekurangan beras. Tolong jawab isu ni. Yang tak cukup ni Malaysia ke Sanun? Kan? Betul, saya percaya di Kepulauan Jawa, di Sumatera beras banyak. Tapi bukan semua tempat beras tu tak sampai ke tempat mereka. Mereka perlu makan. Dan mereka perlu hidup. Akhirnya mereka terpaksa membuat segala kerja-kerja yang tidak direstui. Kerja-kerja illegal, iaitu menyelundup beras. Kan? Demi apa? Untuk isi perut mereka. Kan? Ini bak kata orang, dadaku Jakarta, perutku Malaysia. Ini dah dia. Kan? Kerana apa? Kerana ingin meneruskan hidup. Mana ada yang menghujat Malaysia mengatakan beras? Tak ada tu. Tolong jawab sikit. Alright guys. Tidak. Siapa yang cakap Malaysia impor beras dari Indonesia ya kan? Fakta mengejutkan ya guys ya, bahwasanya di sana jadi ada media sosial susah ya guys kalau kita nak filter semua. Tapi istilahnya gini loh, ketika kita memberikan istilahnya informasi, memberikan istilahnya berita tentang istilahnya bagaimana Malaysia, kita harus tahu dulu, kita harus di Malaysia dulu gitu loh guys ya. Dan ketika istilahnya orang Indonesia mengatakan hal itu tanpa dia tahu di Malaysia bagaimana, maka di situ akan timbul hal-hal yang kayak imajinasi, menghayal bahwasanya di Malaysia itu ya kekurangan, sangat-sangat kekurangan sampai orang-orangnya tidak bisa makan. Nah, gitu loh guys ya. Jadi ketika istilahnya orang
Indonesia mengatakan, ya mungkin ada beberapa lah daripada media Indonesia mengatakan bahwasanya Malaysia meminta kita untuk mengirimkan beras ke Malaysia ataupun mengekspor berasnya ke Malaysia. Sedangkan ya gimana ya guys ya, di sana ternyata itu banyak banget beras-beras sudah dari negara-negara lain. Ya dari Indonesia juga ada, tapi tidak sebanyak negara-negara lain, dan bahkan dicari di sana juga nggak ada gitu. Jadi ketika ada orang Indonesia yang belum tahu di sana ya mengatakan hal-hal yang tidak sesuai fakta, itu akan membuat kita tuh malu sendiri gitu loh guys ya. Jadi janganlah sampai seperti itu. Kalau memang pengen istilahnya buat berita, pengen membuat sebuah hal informasi, maka dilihat dulu nih ya kan informasinya benar atau tidak nih ya kan. Nah gimana kondisinya, sampai mengatakan TKI kalau di sana tuh gak mampu beli beras Indonesia gitu, sedangkan gitu beras premiumnya sana itu lebih murah gitu. Sudah lah ya guys ya. Ya mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Coba komen gimana menurut teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.